Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Kemurahan. Shalom, good morning BSC Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom. Yang di sebelah kiri shalom, sebelah kanan shalom. Kita semua yuk kita lambaikan kita ucapkan shalom 3 kali. 1, 2, 3. Shalom, shalom, shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama bilang begini, Tuhan Yesus baik. Kurang kedengaran, Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini, buat Anda juga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Come on, come on. Let's bless one another. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memuji Tuhan, selamat menyembah. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Woo. Mari sama-sama bertepuk tangan ya saudara. Come on. BSD Church. Oh. Untuk menyembah. Amin. Kasih setiamu sungguh nyata di hidupku. Kami umatmu Tuhan. Kami umatmu datang untuk menyembahmu. Membawa syukur. Membawa syukur dan pujian bagimu. Oh, sungguh besar. Amin. Sungguh mulia kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Ayo nyanyikan dengan iman. Katakan, hey. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Kemudahan Tuhan tercurah atas hidupku. Oh, berkatnya selalu dilimpahkan bagi yang
atasku. Nyanyikan. Nyata atasku sekarang. Haleluya. Yang percaya kita dalam umat yang dikasihi, disayangi Tuhan, diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Woo! Come on. Everybody clap your hands. Alright. Hey. BSA Church. Oh. Alright, sing with me together. Singers. Hey. He has overcome. He has overcome. We will not be moved. Jesus, Jesus, you are carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yeah. We will not be moved. Jesus, you are here. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. All right. Sing with me. Hey. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. Amen. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Free, free, and I am healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus ada kekuatan, ada sukacita. Yang percaya katakan amin. Come on, bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Oh. Alright. Sama-sama nyanyi dengan iman yuk saudara. Katakan, God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Oh, oh. Hey. For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
Tuhan Yesus baik? Kurang kedengaran Tuhan Yesus baik? Bilang begini, buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini juga. Buat Anda juga Bapak Ibu. Haleluya. Bersyukur Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita yang sering kali gagal. Katakan amin. Bersyukur dia gak pernah gagal untuk menunjukkan kasih setianya. Kita yang sering kali gagal menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Bersyukur karena dia gak pernah gagal untuk menunjukkan kebaikannya. Kita yang sering kali gagal dalam menunjukkan kebaikan kita. Tapi bersyukurlah dia gak pernah gagal. Amin. Maka saudara mengangkat tangan saudara sebentar di hadapan Tuhan. Ayo penuhi ruangan ini, kita mengucap syukur. Bilang terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah gagal, engkau setia, engkau baik. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Gak pernah berubah. Come on, fill this place with your worship. Mari dengan cara yang saudara bisa lakukan. Tunjukkan saudara bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memujimu. Kami menyembahmu Tuhan. Engkau baik. Kau setia. Gak pernah lalai. Gak pernah gagal. Gak pernah meninggalkan kami. Kau berjalan menyertai setiap kami. Haleluya. Makes the sun to rise and bring the earth to life in every being. Jesus, it is you. Amen. Who turns the day to night and watching as and high and can't to lead. Jesus, it is you. Who brings my food? Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. It is you. Jesus, it is you. Oh. And I lift my hand and I bring my song. All of my days and all of my rights, all of my wrongs, I over you. Here and beyond. To the one thing, Jesus, it is you. Jesus, it is you. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang sertai kita. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Where darkness carries me when I frail and weak. Jesus is Tuhan yang hadir dalam setiap keadaan. Overwhelmed and cannot speak. Jesus, oh, who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand.
takes my thoughts and fears, takes my thoughts and fears, hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, and now I lift my hands. I lift my hands. I bring my song. Amen. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over you, I over my life, here and beyond, to the one thing, to the one thing, Jesus, it is you. Sementara pemuji memuji Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami itu, kami angkat wajah kami itu. Kami bukan pecundang, kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Kau yang berperang ganti kami. Oh, I'm over my life. Hey. Here and beyond, here and beyond, oh, to the one thing, oh, Jesus, it is you. Oh, I lift my hands, I bring my song. Amen. All of my right, all of my wrong, here and beyond, to the one. Amen. Jesus, it is you. Ayo jemaat saja nyanyikan. I lift my hands. I lift my hands. I bring my song. All of right. I over you, my God. Here
kan melemparkan mahkota kami, sebab Engkau saja yang layak. Layak untuk terima pujian. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat bagi
Amin, amin. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara dalam hadirat Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan. Oh. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kepada Tuhan kami menaruh hormat, sebab Engkaulah yang pelihara hidup kami. Kalau kami bisa berdiri tegak sampai sekarang, semata-mata karena Tuhan yang menopang. Kami bisa ada sampai hari ini, karena Tuhan yang memberkati. Menyerahkan masa depan kami, kiranya Tuhan tetap menuntun dan memegang tangan kami. Sebab amanlah orang di dalam Tuhan. Kami akan diberkati, kami akan mengalami kemurahan demi kemurahan, dan Tuhan menyertai kami. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi panglima dalam hidup kami, memimpin kami, dan membawa kami dalam kebenaran. Urapi hamba-Mu ini, sembunyikan di balik salib Tuhan. Hanya Tuhan yang nampak, hanya Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan undangan sehingga saya ada di tengah-tengah saudara. Saya sungguh menikmati suasana surga yang ada di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan semua staf penggembalaannya. Saya dari Surabaya, dari Gereja Bethel Indonesia Maranatha, sudah berteman lama dengan Pak Budi Sukandi. Dan kalau saudara mampir ke Surabaya, bisa beribadah di tempat kami. Ibadah di tempat kami jam 7 dan jam 9. Dan saya bersyukur Tuhan memakai Pak Budi dengan ajaib dan luar biasa. Panggilannya makin kuat disertai dengan tanda-tanda yang heran. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang dokter yang laris tahu persis ciri-ciri suatu penyakit sehingga mampu memberikan diagnosa dan terapi yang tepat untuk pasien yang datang. Kemampuan menganalisa, mengenali penyakit yang dikeluhkan oleh pasien adalah kemampuan yang tidak semua dokter semuanya miliki. Itu sebabnya ada dokter yang laris, ada dokter yang sepi. Nah, bagi orang Kristen, ada orang Kristen yang selalu berkemenangan, ada orang Kristen yang selalu dalam keadaan yang kalah. Karena setiap kali punya masalah, setiap kali menghadapi problem, tidak mampu mengatasi. Tidak mengenali tanda-tandanya,
tidak mengenali karakteristik dari masalah itu dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu tema, judulnya karakteristik masalah. Sama-sama kita akan membaca dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, dan entah berapa kali saudara mendengarnya, kita mau belajar 5 karakteristik masalah. Supaya kalau saudara tahu hal itu muncul dalam hidup kita, kita mampu mengantisipasi. Yang pertama, saudara-saudara, masalah tidak pernah pandang bulu. Mari saya ajak saudara lihat teksnya. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga danau itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalah itu tidak pernah pilih kasih. Bahkan Yesus dan murid-muridnya pun mengalami masalah. Sama-sama mengalami masalah. Murid-muridnya yang disertai Yesus mengalami masalah. Perahu mereka diamuk sama angin badai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalah itu bisa terjadi bagi siapa saja. Apakah dia tua atau muda, miskin atau kaya, Kristen maupun non-Kristen, semua yang di muka bumi ini bisa mengalami masalah. Tempo hari saya sempat berpikir, kalau orang menjadi kaya tidak punya masalah. Setelah saya bergaul dan sekarang usia saya lebih dari 60 tahun, saya menemukan tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ada orang kaya di Surabaya, istrinya bilang, saya sejak kecil sampai umur 70 gak pernah susah. Gak pernah ngalami masalah. Dapat suami yang baik. Dan ketika saya mengulas kesaksian dari ibu itu, selesai khotbah, saya dipanggil sama suaminya. Lalu suaminya bilang, saya mau meluruskan Pak, kita juga punya masalah Pak. Saya pikir kalau kaya gak punya masalah, ternyata kaya juga punya masalah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hadirnya masalah bukan tanda Allah tidak menyertai kita. Tapi seringkali justru pada saat kita setia mengiring Yesus, masalah datang. Jadi kalau saudara merasa berada dalam situasi yang setia, yang serius dengan Tuhan, tapi kena masalah, jangan heran. Sebab masalah tidak pernah pandang bulu. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3, masalah tidak pernah pandang bulu. Pendeta yang punya masalah, pendeta mana yang tidak punya masalah? Saya sudah 60 tahun lebih loh. 31 tahun dalam pelayanan. Saya menghadapi banyak masalah. Dan puji Tuhan selalu ada jalan keluar. Sebab bersama Tuhan selalu ada kemenangan.
Jadi persekutuan dengan Yesus bukan jaminan bebas masalah. Persekutuan dengan Yesus adalah jaminan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan karena harapannya salah. Dipikir kalau ikut Tuhan gak ada masalah. Itu sebabnya kalau saudara sering bilang sama temannya atau bilang sama orang ikut Yesus saja gak ada masalah. Itu keliru. Sebab di dalam Yesus juga ada masalah. Tapi penyertaan Tuhan memberikan kemenangan. Yang kedua saudara, masalah datang tanpa diundang. Jadi nggak diundang aja masalah itu bisa datang, apalagi kalau orang itu rajin mengundang masalah. Saya mau ajak saudara membaca ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Saudara-saudara, masalah itu tidak pernah menunggu waktu luang kita. Masalah itu datang selalu tiba-tiba. Nggak pernah SMS, nggak pernah WA, datang masalah itu. Bahkan pada saat kita santai, masalah bisa datang. Pada bulan Maret, Hari Raya Idul Fitri, jemaat saya mengajak papi maminya untuk berlibur ke Jepang. Mumpung papi mami masih kuat, maka anak-anak mengajak liburan di Jepang. Dan pada saat liburan itu hampir usai, tiba-tiba waktu bangun pagi, lagi mau breakfast dan sebagainya, maminya tiba-tiba jatuh. Kena serangan darah tinggi dan terjadi pembuluh darah di otak pecah. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, sampai sekarang belum pulang. Di Osaka, Jepang. Menurut saudara, asuransi mana yang mau menanggung dari bulan Maret sampai sekarang? Ini mau Agustus. Masalah itu datang, gak pernah diundang. Tiba-tiba aja datang. Dan setiap kali saya tanya sama anak-anaknya, gimana mami? Mungkin bulan depan. Mungkin bulan depan. Tapi bulan ini habis, bulan depannya jalan lagi. Dan rumah sakit tidak mengizinkan keluar dari rumah sakit. Sebab kalau keluar, ditanggung sendiri. Tapi beberapa minggu ini orang tuanya sudah mulai sadar dan sudah mulai lepas sonde. Dan bisa makan dan minum sendiri, tapi terbatas. Dan hari ini saya mau bilang, masalah itu datang tanpa diundang. Orang yang sehat bisa sakit tiba-tiba. Orang yang jaga makan bisa jatuh sakit tiba-tiba. Olehnya hari ini saya mau bilang, tidak ada orang yang tidak kena masalah. Dan kalau masalah datang, jangan heran. Kita belum siap-siap sudah datang dia gitu. Yang ketiga, masalah selalu datang, kelihatannya besar. Mari saya ajak saudara membaca Matius 8 ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Perahu mereka memang ditimbus badai. Perahu mereka memang diserang gelombang. Gelombangnya memang besar. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah binasa? Halo? Belum. Tapi pernyataan dari murid-murid itu mengatakan, Tuhan tolonglah
kita binasa. Jadi masalah yang datang seringkali menyebabkan orang kaget dan melihatnya terlalu besar. Betul nggak? Gak mungkin nih, terlalu besar. Dan kesalahan kedua dari murid-murid itu dalam memandang masalah adalah besar tapi dianggap terlalu besar. Yang kedua, mereka menggunakan kata ganti orang kita. Kata ganti orang kita itu melibatkan antara yang berbicara dan lawan bicaranya in group, satu kesatuan. Betul nggak? Dia dan yang diajak bicara satu. Padahal seandainya binasa, mungkinkah kalau perahu itu karam, Yesus akan mati? Hah? Mungkinkah Tuhan akan mati? Tidak. Karena dia Tuhan. Jadi mereka mempunyai persepsi yang salah dalam melihat masalah. Mereka panik waktu menghadapi masalah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi masalah, kita seringkali lupa bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah membunuh kita selama kita bersama dengan Tuhan. Jadi kepanikan seringkali membesar-besarkan situasi dan mengecilkan penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harusnya berkata, masalahku memang besar, tapi Yesusku lebih besar. Setuju saudara? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gereja kami pakai ruko, sekarang 7 dan sebentar lagi 8. Nah antara yang ke-7 itu sampai sekarang itu sudah lebih dari 5 tahun ya. Sudah lebih dari 5 tahun. Biasanya kita itu setiap 2 tahun sekali beli ruko gitu. 2-3 tahun beli ruko. Tapi ini sudah lewat 5 tahun gak beli-beli gitu. Karena yang sebelah gak dijual. Lalu saya bilang dalam hati saya, kok lama ya gak ada yang jual rukonya gitu. Dalam hati, kok gak ada yang dijual ruko. Biasanya ruko itu dijual kalau usahanya rugi. Kan itu sebetulnya kalau saya berharap ada ruko dijual itu kan mengharapkan orang lain bangkrut gitu. Jadi kalau semuanya masih bagus-bagus saja bisnisnya, mereka nggak akan jual rukonya. Nah, tapi saya tidak pernah mengharapkan mereka bangkrut. Barangkali bisa pindah lebih besar di tempat lain. Nah, saya bilang dalam hati saya, kok nggak ada ruko yang dijual ya? Khususnya yang di samping-samping yang strategis untuk perluasan. Nah, saya itu baru ngomong dalam hati, memutari kompleks itu. Tiba-tiba 3 minggu kemudian ada ditempel banner, dijual gitu. Waduh, pucuk dicinta ulam tiba. Tapi masalahnya adalah saldo kita itu pas kosong gitu. Heran saya itu, setiap kali gereja mau beli aset selalu gak punya saldo. Lalu saya tanya, berapa harganya? 1,275, 1.275 juta. Saya tawar, saya cuma mau sekali nawar. Sebab saya berpikir, kalau ini kehendak Tuhan pasti deal. Sekali tawar. Yang punya orang Jakarta, sekali tawar. 1 M. Ya udah, saya Bapak 1 M saya turun. 1,2 Bapak naik. Saya bilang, saya nggak turun, nggak naik. 1. Ya udah 1,1. Saya 1. Dan akhirnya dia bilang, ya udah. Masa nawar cuma sekali terus berhenti? Ya sudah. Berhenti saya, 1. Tidak tahu? Deal. Ya udah Pak, kapan mau transaksi? Saya ngeliat, tanya sama bendahara, berapa saldonya? Nggak ada.
Wadah, gitu. Sudah terlanjur ngomong satu. Sudah ngomong sama pengurus, ya boleh Pak ditawar aja. Itu gitu saudara, gembala sidang itu memang tempatnya sengsara. Gitu. Kalau ada masalah selalu di depan. Gitu. Saya tanya pengurus, gimana? Ya nanti kita umumkan Pak, barangkali ada yang nyumbang. 2 minggu gak ada yang nyumbang loh saudara. Saya mulai melihat ini terlalu besar. Dan saya gak punya saldo. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu ya. Saya mulai gelisah nih, panik. Karena pendeta itu yang dipercaya mulutnya. Kalau pendeta suka bohong itu kan bukan pendeta gitu. Pendekar. Maka saya bilang sama semuanya, ini gimana? Ya kita cari jalan keluar Pak. Saya biasanya suka nyalami jemaat di depan. Waktu selesai. Waktu saya nyalami jemaat, ada bapak tua, duda, jalan di depan saya salami. Tuhan memberkati Pak, nanti bisa ngobrol nggak Pak? Sebentar aja. Oh bisa, saya tunggu ya Pak, di kantor. Selesai semua, kita ngobrol. Lalu saya bilang, ini gereja kan diumumkan Pak, mau beli ruko. Ini buat kepentingan perluasan sekolah minggu dan sebagainya. Apakah Bapak bisa, umurnya sudah 70 lebih nih, apakah Bapak bisa ikut ambil bagian? Ya nyumbang boleh Pak, meminjami juga boleh, terserah Bapak. Lalu dia bilang, tarik nafas dulu dia, sudah umur 70 lebih. Lalu ketika mengembuskan dia lihat wajah saya, gini ya Pak, saya meminjamkan uang saya, hari tua saya, 300 juta. Besok depositonya saya buka, 300 saya transfer ke rekeningnya Bapak. Jangan ngomong yang lain-lain. Dia khawatir dibilang punya uang 300 juta. Ya udah saya nggak ngomong. Saya ngomong sama bendara, ada orang kasih pinjam kita 300, berarti kurang berapa? 700, masih sengsara loh. Jangan dibilang gampang. Saya telepon bank. Kalau kita mau kredit, berapa kira-kira you bisa keluarkan? Lalu dihitung, kita cuma bisa 550 Pak. Waduh. Tapi bisa cair? Bisa. Oke, urus dulu ya. Kurang berapa? 150. Lalu ada bendara bilang, biasanya kalau beli itu kena pajak loh Pak. 5%. Kalau 1M 5%-nya berapa? 50. Lalu ada biaya notaris, ada profesi, biaya bank dan sebagainya. Itu enggak kecil loh Pak. Jadi berapa? Buletin aja Pak. 100, jadi 50 pajak, 50 yang begituan, 100. Jadi berapa totalnya? 1,1. Waduh, 1 aja enggak ada, sekarang 1,1. Saya mulai pusing saudara. Wah gimana ini ya, kurang 250 berarti ya, iya. Minggu depannya, saya berdiri lagi. Lalu ada seorang ibu muda lewat di depan saya. Saya salah, Bu bisa ngomong sebentar nggak Bu? Saya tuh random biasanya. Gak pernah berpikir bahwa nanti saya akan ngomong sama ibu ini, enggak, random gitu. Tergantung digerakkan Tuhannya ngomong sama siapa aja. Bu bisa ngomong nggak? Sebentar aja, 2-3 menit Bu. Lalu kita ngobrol di kantor ya, ngobrol. Lalu saya bilang semuanya, saya bilang, oke Pak, saya pinjamkan 1 keping saya kepada Bapak. Jadi saya kasih 100 gram emas, nanti kembalinya harus apa? 100 gram, saya pinjamkan Pak. Lalu persoalan selesai, berapa? 850 tambah 150 selesai. Yang ini, yang 100. Ada sih banyak yang nyumbang 500 ribu, sejuta, 500, sejuta. Tapi kan lama, tiba-tiba ada orang kasih 50, kasih orang 50, jadi genap. Jumat ini saya akan tanda tangan di notaris dan di bank, dan masalah yang besar itu ternyata selesai bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya datang ke sini itu dengan sukacita.
Masalahnya memang besar, tapi selesai dalam 1 bulan, 1 M, 1,1. Tapi kan bayar Pak, ya bayar kan belakangan, gak pakai bunga lagi. Lalu kemudian, kalau bayar emas gimana Pak kalau emasnya naik terus? Saya berdoa supaya emasnya turun terus. Sebab kalau emas naik terus repot, ini sama dengan bunga kan, betul gak saudara? Saya berdoa emasnya turun. Nah, mudah-mudahan dalam 2-3 bulan yang akan datang emasnya turun. Minta maaf kalau saudara lagi invest. Jadi kepanikan seringkali membutakan kita pada kehadiran Tuhan. Jadi kalau saudara ketemu masalah, jangan panik. Sebab kalau ada Tuhan, selalu ada pertolongan. Kita nggak akan tenggelam. Mudah-mudahan saya bisa kasih satu lagi ya kesaksian. Saya kuliah di UNER S3. Ternyata promotor saya atau dosen pembimbing saya kalau menurut Pak Jokowi istilahnya. Itu killer. Sama-sama seiman tapi tidak pernah pandang bulu dia gitu. Sedangkan saya sudah semakin tua, beberapa tahun yang lalu sudah hampir 60. Saya bilang sama ketua jurusan, bisa nggak ganti promotor? Nggak bisa, Bapak harus dapat ini. Gitu. Bisa nggak diatur? Nggak bisa, nanti orangnya tersinggung. Gitu. Waduh, saya setahun 1 lembar aja nggak jadi, saudara. 1 lembar aja nggak jadi. Sebab setiap kali saya tanya, ada nggak Prof yang bisa dibantu untuk saya bisa kerja? Memang kalau orang itu nggak pinter, ada aja pertanyaannya. Gitu saudara. Kan membuat saya itu jadi tersinggung. Itu perkataan tajam, nyelekit, berdarah di dalam saudara. Wah. Saya bilang, gimana ini Tuhan, tolong dong. Saya masa sudah tua begini malu, keluar dari studi gara-gara gak selesai gitu. Dulu pasti ada banyak orang bilang siapa yang suruh sekolah. Nah, banyak di UNER itu bisa masuk gak bisa keluar gitu saudara. Jadi ini S3, waduh malunya gimana gitu. Saudara-saudara, saya doa sama Tuhan. Tuhan tolong, buka jalan Tuhan, promotor ini agak killer Tuhan. Gimana? Sebab tidak ada promotor lain, profesor lain yang bersedia menggantikan. Karena takut dimusuhi gitu. Jadi tidak ada yang berani. Bapak jalan terus saja katanya, diikuti aja arusnya gitu. Prosesnya diikuti. Tapi saya yakin tidak mungkin lulus. Tidak mungkin lulus. Sudah punya keyakinan besar. Terlalu besar masalahnya. Saya doa, saya bawa di bawah kaki Tuhan. Sudah tahu, tidak lama setelah saya berdoa, profesornya sakit masuk ICU. Kemudian ada profesor lain yang telepon saya, kamu nggak tengok promotormu ada di ICU? Oh enggak, itu setelah dari Kalimantan, Pilkada, dia masuk ICU. Saya tengok, saya doakan, tangan saya dipegang. Saya berharap dia cepat meluluskan saya kalau sembuh ya toh. Saya doakan, Prof, saya doakan mau Prof. Boleh. Saya tumpangi tangan, profesor tetap tumpang tangan kalau pendeta doa. Kepalanya saya pegang dalam nama Yesus. Saya berharap dia sembuh dan menolong saya. Ternyata saudara, begitu 3 hari saya keluar, profesor dipanggil pulang sama Tuhan. Persoalan selesai. Saya ganti profesor lain, promotor lain yang sangat baik dan peduli sama saya. Dalam waktu 1 tahun lulus. Berikan tepuk tangan. Dan saya mau kasih tahu, IP-nya memang gak besar, gak cum laude, tapi lumayan 3,97. Gak 4 sih, tapi puji Tuhan, tua-tua masih bisa berhasil. Haleluya. Jadi besar, jangan panik bawa di bawah kaki Tuhan, beres. Kalau persoalannya nggak beres, orangnya diberesin gitu. Tapi saudara jangan niru saya, nanti habis semua profesor. Ini special case.
Yang keempat, masalah seringkali melumpuhkan iman. Coba saudara lihat. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika masalah datang, murid-murid Tuhan Yesus imannya mulai goyah. Dan Tuhan Yesus mengidentifikasi itu kurang iman. Dalam hidup ini, iblis itu selalu membuat masalah supaya iman kita itu goyah dan kita benci sama Yesus. Tujuannya masalah datang supaya iman kita itu rontok. Iman itu perlu dijaga. Pada saat masalah menyerang hidup kita, kita harus tetap teguh, tabah menghadapi apapun yang kita hadapi. Dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan setia beribadah kepada Tuhan, membuat iman kita kuat. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau ada orang berkata, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak Yesus-Yesusan lagi, keliru. Karena itu memang tujuannya, setan merontokkan iman kita. Kalau saudara mempunyai masalah yang besar, jangan bawa masalah kepada siapapun, tapi bawalah di bawah kaki Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pergumulan kita. Supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, yang keempat saya mau bilang, masalah itu kalau sudah mulai ada tanda-tanda membuat iman kita lumpuh. Sudah tidak usah ke gereja dulu dah, kita masih ribet nih. Itu tandanya setan sedang menyerang iman kita. Sudah dah, gak usah ke gereja. Kita doa aja di rumah, kita apalagi. Nah itu tanda-tanda bahwa setan sedang mentarget iman kita untuk hancur. Jadi awas, saudara harus tahu ini gejalanya biasanya. Yang terakhir, semua masalah pasti selesai di bawah kaki Yesus. Mari kita baca ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, dengan apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada masalah yang lebih kuat dari Tuhan. Bahkan angin ribut pun taat. Pada saat Yesus bangkit berdiri dan menghardik, semua kekacauan tunduk tanpa perlawanan. Waktu Yesus berdiri, semua masalah selesai. Ketika kita membawa masalah kita kepada Tuhan Yesus, kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti mampu dan mau menolong kita. Saudara-saudara, sementara saya ke sini, saya tuh juga kepikiran ada jemaat yang diracun sama mama tirinya. Racunnya itu namanya arsenik. Dan ketika dia diracun, ini langsung anak itu gak bisa ngapa-ngapa. Dibawa ke rumah sakit daerah, karena waktu itu dia sedang ada di daerah, dia gak bisa ngapa-ngapa. Dan anehnya, Tuhan itu campur tangan. Saya dan istri diberitahu, kita berdoa. Dan anak itu dipindahkan ke Surabaya. Sampai beberapa minggu diobati. Dokternya geleng-geleng. Ini kok gak mati ya? Kita doa lagi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar pegiat
hak asasi manusia namanya Munir. Pernah dengar Munir? Dulu kalau saudara-saudara pernah ingat itu, yang mati di Belanda itu, di pesawat. Ini sama racunnya. Karena anak ini punya harta banyak, lalu banyak orang ingin membunuh dia. Dan ini bukan percobaan yang pertama, ini yang terakhir. Dan begitu dilaporkan ke polisi, ini mama tirinya langsung ke Singapura. Saya itu sampai kesel aja, saya bilang gini, orang-orang yang di sekitarnya itu berlomba-lomba untuk membunuh dia. Dan keluarganya bukan keluarga Kristen. Saya bawa dalam doa. Dan ketika anak itu tidak sadar, kita doakan. Ayo kita doa. Anak itu tiba-tiba siuman. Dan beberapa hari yang lalu dia bilang gini, Om, saya nggak mampu Om. Rasa-rasanya kalau saya mati gimana ya Om? Jangan mati dulu. Tuhan cinta kamu. Saya doakan ya. Jadi keluarganya itu tidak mengizinkan pendeta datang ke sana, tapi kalau doa boleh. Maka saya doanya itu per HP. Saya doa ya, kamu doa. Di speak, saya bilang. Supaya orang di sekitar kamu ikut tahu bahwa kamu didoakan. Saya doakan. Beberapa hari yang lalu, muntah-muntah dia. Om, saya didoakan kok habis doa kok muntah-muntah ya Om. Ya racunnya keluar, saya bilang. Setannya juga keluar. Sebab anak ini dimasuki dari tempat lain, ilmu-ilmu yang dari keluarganya gitu. Saya doakan muntah-muntah katanya. Saya muntah-muntah terus Om, bagus. Bentar lagi kamu sembuh. Dan kemarin dia tanya, kalau saya datang pakai sarung tangan boleh nggak Om? Boleh. Karena dijaga dengan sangat hati-hati oleh keluarganya. Karena sudah melewati masa kritisnya itu. Dan hari ini dia berbakti dengan kondisi yang lemah, tapi di sini saya melihat semua masalah pasti selesai di bawah kaki Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu berat. Saya nggak tahu masalah saudara apa, tapi saya datang dari Surabaya untuk memberitahukan semua masalah pasti selesai di bawah kaki Tuhan. Saya sudah lebih dari 60 tahun mengalami banyak masalah dalam hidup saya, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam berjemaat, tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan. Berdiri tegak adalah mujizat, anugerah Tuhan yang campur tangan dalam hidup ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami membawa masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Yang bisa diutarakan, bisa diucapkan, maupun yang dalam hati. Tuhan tahu. Tuhan menjamah. Tuhan campur tangan. Mari saya akan berdoa buat saudara. Taruh tangan di bagian di mana saudara sakit. Dan kalau saudara mempunyai pergumulan, taruh tangan di dada. Dan saya akan berdoa. Saya percaya kuasa Tuhan akan menolong saudara. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di bagian yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir mujizat dan disembuhkan Tuhan. Kuasa bilur Tuhan menyembuhkan. Dan bagi yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan, buka jalan dan memberikan jalan keluar. Memberkati Pendeta Budi Sukandi, memberkati Ibu Jane, memberkati keluarga ini, anak-anaknya yang semuanya bahu-membahu dalam pelayanan. Tuhan sendiri yang mengurapi secara khusus, memakai dengan tanda-tanda yang ajaib, memberikan kekuatan dan ketabahan. Dalam perintisan jemaat, Tuhan campur tangan. Sejak awal di dalam Tuhan, dan selanjutnya Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan dalam keluarga Pendeta Budi Sukandi. Nama Tuhan dimuliakan. BSD Church diberkati Tuhan.
Semua yang melayani diberkati. Semua jemaatnya mengalami terobosan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pelayanan hambanya, Pastor Henok. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Henok cerita bahwa gereja di Ruko butuh perluasan. Sepertinya beban gembala kita juga sama. Ada tempat yang baru di Ruko Hampton. Saya mengajak jemaat boleh mendukung dalam doa supaya Ruko Hampton ini jadi tempat ibadah kita yang permanen. Kiranya Tuhan yang cukupkan semuanya yang diperlukan. Kami menyambut apakah ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church pada pagi hari ini. Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Kami mengajak untuk boleh beribadah setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Pendeta Henok ini Tuhan, istri dan keluarga besarnya Tuhan yang memberkati pelayanan, memberkati kesehatannya. Urapan Tuhan selalu Tuhan tambah-tambahkan atas Pendeta Henok semakin hari. Engkau juga memberkati Tuhan buat persembahan kami hari ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya setiap tangan-tangannya memberi, Tuhan yang mengurapi. Kami percaya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat yang ada dalam pergumulan, tangan Tuhan itu selalu menolong karena kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala persoalan hidup kami. Berdoa Tuhan juga untuk operasional BSD Church. Kami percaya Tuhan yang cukupkan apa yang diperlukan oleh gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi, area Green Cove dan sekitarnya, area BSD Plaza dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya, dan area Gading Serpong dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa menghubungi Sekretariat Gereja BSD Church. Menara Doa Jumat 18 Juli 2025 jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F nomor 2 bersama Pastor Peter Slicker dari Belanda. Kita bertemu kembali di ibadah Morning Worship hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Trembesi Hotel Ruang Mandalika A jam 5 pagi bersama Pastor Peter dari Belanda. Jangan lupa datang ya guys. Shalom G2B, kita ketemu lagi pada ibadah hari Minggu pada tanggal 20 Juli 2025 di Trembesi Hotel lantai 7 pada pukul 11.00 dan akan dilayani oleh Kak Ben dan Kak Flo, Kausbian Generation 12. Shalom adik-adik Cobi, kita ketemu lagi ya pada ibadah hari Minggu pada tanggal 20 Juli 2025 pada pukul 9 dan jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. Kita ketemu, bye! Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 20 Juli 2025 pada ibadah 9 dan 11 yang akan dilayani oleh Pastor Victor Abraham di Hotel Trembesi lantai 6 Auditorium Gunung Salak. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah
dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih untuk Pastor Henok Willianto yang sudah sangat amat memberkati kita pada ibadah pertama. Bapak Ibu, kalau tidak ada acara mungkin bisa hadir juga di ibadah kedua. Kita percaya berkatnya akan double portion. Terima kasih juga untuk Ibu Fani yang sudah menemani Pastor Henok di tempat kita. Bu Fani adalah istri yang setia, istri yang pendoa, ibu gembala yang baik. Biar ini juga boleh keimpartasi untuk di tempat kita di tempat ini. Dan kita juga berdoa, kalau tadi Pastor Henok bilang bulan depan Pastor Henok tambah 1 ruko lagi, kita percaya Allah yang sama yang kita sembah. Dan kita juga berdoa supaya tahun depan ya, bukan bulan depan, tahun depan Bapak Ibu. Ya, kita juga punya tempat ibadah yang permanen. Amin. Ya, apa yang gak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Ya, jadi tadi ada 5 hal yang kita nggak boleh khawatir, kita percaya Tuhan baik, amin. Tuhan sangat baik. Amin. Ya, jadi sekali lagi terus berdoa, saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menabur dalam kegiatan bakti sosial kemarin hari Sabtu. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk para panitia, ada Pak Ivan, Bu Teli, ada Pak Ronson dan Bu Melinda, ada Pak Erwin, Bu Efrin, Pak John. Banyak Bapak Ibu, saya juga kaget panitianya luar biasa ya. Panitianya kalau nggak salah kemarin sekitar 50-an ya, 50-an. Itu kita melayani, ada Kak Lian gunting rambut, ada pengobatan gratis, ada terapi oleh Pak Lim ya dan Pak Boni, ada dari Bobo, Pak David, koordinator untuk morning worship. Terus ada dari pendoa, ada sembako murah, ada apa lagi ya? Akupuntur, banyak Bapak Ibu sampai sore. Wah, itu di Kampung Burung ya, Tanjung apa namanya? Tanjung Burung ya, Tanjung Burung. Itu saya kebetulan waktu datang, saya nunggu istri saya karena beda mobil, saya ikut Pak Samsuri, istri saya sama istrinya Pak Roy, sambil nunggu, wah saya dengar dari masyarakat sekitar yang mereka bersuka cita, mereka sangat diberkati. Ya, biar kita boleh menjadi impact, boleh menjadi dampak, karena itu menyukakan hati Tuhan. Ya, kita melayani untuk menampakkan wajah Tuhan di sekitar Tanjung Burung itu. Memang perjalanannya pergumulan Bapak Ibu. Perjalanannya pergumulan, jalannya sempit, macet. Ya, tapi saya percaya ya, sorga bersuka cita. Karena wajah Tuhan ditampakkan di Tanjung Burung dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terus dukung pelayanan misi, karena pelayanan yang paling mulia adalah pelayanan yang memperhatikan orang-orang lemah. Nanti juga bulan November, ini satu kota Tangerang juga ya, Tanjung Burung ya, di Tangerang. Nanti bulan November 3 kota Bapak Ibu, luar biasa. Di mana aja Pak Ivan? Boyolali, Klaten dan Solo Bapak Ibu, November ya. Dukung Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk ikut hadir, ayo sama-sama yang mau membantu membagi sembako atau dalam bentuk apa saja, saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu dan semua panitia yang terlibat,
Tuhan pasti memberkati. Amin. Oke, Sabtu nanti ada morning worship, kita akan dilayani. Kita berdoa untuk pintu-pintu gerbangku akan terbuka baik siang maupun malam supaya orang membawa kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan itu bukan hanya uang aja, tapi kekayaan kesehatan, ya, kekayaan damai sejahtera, sukacita, itu kekayaan dan berkat itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi 2 minggu yang lalu saya di WA oleh salah satu pastor dari salah satu sinode, mereka mau melayani di BST Church. Ya, betulan kan jadwal kalian ngisi sudah penuh sampai akhir tahun. Ya, tapi dia tetap mau melayani. Ya, kita bilang kalau di luar Sunday service gimana? Nggak apa-apa karena saya rindu melayani BST Church. Dia terpanggil untuk melayani di gereja kita. Wah, puji Tuhan. Ternyata BST Church juga sekarang Tuhan yang promosikan. Ya, dia ingin melayani di morning worship. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu. Saya undang untuk hadir di morning worship jam 5 pagi di tempat ini. Ya, saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Ya, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Kalau kami ada di tempat ini bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya waktu kami hadir di tempat ini tidak ada satu orang pun tidak diberkati. Semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Kami yang lemah pulang berbeda, kami akan kuat Tuhan. Yang jalan sempit Tuhan akan buka jalan tol. Kami percaya Tuhan baik untuk setiap kami. Tuhan berkati setiap pelayanan Pastor Henok Wirianto Tuhan. Di mana dia berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu, otoritas-Mu, sehingga apa yang dia lakukan biarlah sorga boleh bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatnya GBI Maranatha, Tuhan tambahkan boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan berkati Bu Fani sebagai Ibu Gembala, Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan, Tuhan berkati jemaatnya di GBI Maranatha. Terima kasih Bapak. Kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kita naikkan pujian ini. Dan Allah sanggup segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin. Selamat hari Minggu, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin, amin. Stay safe, stay healthy, stay happy. Alami kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sungguh nyata di hidupku.
atasku.